Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Walladzi amarana bittaqwa wa nahana 'an ittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du fa ya ikhwah qaimin shaimin rahimakumullah. Alhamdulillah di akhir atau 10 akhir Ramadan Allah mempertemukan kita di majelis ini, majelis zikir, majelis ta'lim. Mudah-mudahan sepertiga akhir Ramadan yang sudah ditetapkan oleh Allah sebagai malam-malam terbaik, kita akan peroleh kebaikannya. Karena memang lazim Allah itu selalu menempatkan yang terbaik itu di akhir. Jadi ketika Allah menciptakan, menetapkan 7 hari dalam sepekan, maka yaumul jumu'ah sebagai sayyidul ayyam. Demikian pula pada saat Allah menciptakan, menetapkan hari-hari terbaik, malam-malam terbaik, maka Allah tempatkan di akhir 10 akhir Ramadan. Jauh sebelumnya Allah juga sudah memproklamirkan bahwa walladzi yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah yang menciptakan semua makhluk ini, tetapi Allah juga yang memilih mana yang terbaik di antara yang lain. Kalau kita berbicara tentang makhluk hidup, maka manusialah sebagai makhluk hidup ahsanat takwim. Nah, namun di antara manusia itu Allah masih pilih lagi manusia-manusia yang diangkat lebih derajatnya daripada yang lain, yaitu para nabi. Bahkan di antara para nabi pun masih diseleksi lagi untuk diangkat para rasul. Bahkan para rasul pun masih diunggulkan 5 orang di antaranya yang disebut dengan ulul azm: Nuh alaihi salam, Ibrahim khalilullah, Musa kalimullah, Isa bin Maryam ayyadahu bi ruhil qudus, dan terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dari 5 ini masih Allah seleksi lebih jauh lagi Nabi uswah. Pertama adalah laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim, yakni pertama Ibrahim khalilullah, dan yang kedua laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka demikian pula hari-hari terbaik dalam 1 tahun itu ada di awal bulan Zulhijjah. Ma min ayyamin al-amalu salihu fi ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni al-ashr min Dzulhijjah. 10 hari-hari terbaik, dan 1 di antaranya hari terbaik dalam 1 tahun, yaitu Yaumun Nahar pada tanggal 10 Dzulhijjah. Demikian pula malam-malam terbaik Allah pilih ada di akhir Ramadan, karena di dalamnya ada malam terbaik di antara malam-malam dalam 1 tahun, yaitu malam Lailatul Qadar. Nah, kita berada di dalam wilayah itu, mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan yang Allah siapkan, yang Allah sediakan di 10 akhir Ramadan. Tentu itu hanya akan diperoleh oleh yang mereka mencarinya dengan ibadah, baik itu syam, qiyamu Ramadan, bahkan qiyamu Lailatul Qadar. Man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan ikhwah fil iman shaimin rahimakumullah, tema kita indahnya sorga dan kejamnya neraka. Karena memang Al-Quran sendiri diturunkan itu sebagai untuk memberikan ancaman neraka bagi mereka yang melanggar aturan Allah. Di surah Asy-Syu'ara ayat 92 Allah mengatakan bahwa nadzala bihir ruhul amin ila qalbika litakuna minal mundzirin. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril itu kepada hatimu, maksudnya hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, litakuna minal mundzirin, sebagai peringatan
bagi umat manusia. Nah, ayat inilah kemudian yang diistilahkan dengan peristiwa nuzulul Quran, karena dari kata nazala yanzilu nuzulun, nazala bihurruhul amin ila qalbika litakuna minal munzirin. Peristiwa ini terjadi yaumal furqan, yaumal taqal jam'ani, hampir sama dengan peristiwa di mana 371 pasukan Islam berhadapan dengan 1000 lebih pasukan kafir dan Allah menangkan umat Islam. Maka ini yang disebut dengan perang Badar yang terjadi menurut ahli sirah itu 17 Ramadan. Sehingga banyak yang memperingati peristiwa ini dengan istilah nuzulul Quran. Adapun peristiwa yang dikatakan di surah Al-Qadr itu inna anzalnahu fi lailatul qadar, sungguh kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Sementara malam Lailatul Qadar itu takharru Lailatul Qadar fil ashril awakhir min Ramadan, Lailatul Witr, adanya di sepertiga akhir Ramadan, terutama malam-malam ganjil. Apakah dua ayat ini bertentangan? Sebenarnya tidak, karena berbeda peristiwa. Peristiwa yang Allah nyatakan di surah Al-Qadar, Allah gunakan kata andala ala wazni af'ala yuf'ilu if'alan, anzala yunzilu inzalan. Peristiwa ini kalau ingin kita berikan nama, maka peristiwa inzalul Quran, yakni diturunkannya seluruh Al-Quran min lauhil mahfuz ila sama'id dunya. Sebab di ayat lain Allah mengatakan bahwa Qur'anum majid fi lauhim mahfuz. Tanggal bukan bersamaan dengan perang Badar, karena perang Badar terjadi setelah Nabi hijrah. Sementara Al-Quran sudah turun sejak di Makkah, tapi tanggalnya yang bersamaan, yakni perang Badar 17 Ramadan, maka peristiwanya disebut nadzala yanzilu nuzulul Quran. Nah, Al-Quran sendiri sebagai kitab yang disebut beberapa ayat, ada 11 tujuan Allah menurunkan Al-Quran, di antaranya adalah hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan pembeda antara kebenaran dan kemudian Al-Quran juga banyak berisi tentang ancaman-ancaman Allah terhadap mereka yang melanggar aturannya, sebaliknya apresiasi dari Allah bagi mereka yang melaksanakan perintah-perintahnya. Maka itulah mereka yang sudah sampai ke tingkat ini, melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah, maka orang ini disebut orang bertakwa. Kan definisi takwa itu diambil dari kata itu, yaitu mereka yang takut terhadap siksa Allah, sehingga mereka akan mentaati seluruh aturannya dan menjauhi seluruh larangannya. Dan itu pula yang menjadi target utama dari ibadah saum yang kita laksanakan tahun ini, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang bertakwa. Nah, di antara ayat-ayat Al-Quran, salah satunya, karena terlalu banyak ayat untuk kita bahas tentang peristiwa-peristiwa yang akan dialami oleh mereka yang tidak mengikuti syariat Allah, berupa siksa di neraka dengan berbagai macam bentuk siksaan menurut dosa yang mereka lakukan. Sebaliknya, kenikmatan surga akan Allah berikan kepada mereka yang taat, patuh, dan melaksanakan semua aturan-aturan Allah. Nah, salah satu ayat yang saya pilih itu karena berbicara tentang keutamaan penduduk surga adalah surah Al-Ghasyiyah. Walaupun sebelumnya dibalik dengan judul kita, kalau judul kita keindahannya surga, kejamnya neraka, tapi surah ini menceritakan tentang kejamnya neraka, indahnya surga, karena terlebih dahulu Allah menceritakan tentang siksa bagi penduduk neraka. Walaupun ayat pertamanya itu diawali dengan satu pernyataan bahwa amal seseorang tidak akan diterima oleh Allah kalau tidak dalam keadaan Islam, karena sudah ditetapkan dengan tegas, innad dina indallah al-Islam wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maka untuk memperjelas makna ayat ini, maka surah Al-Ghasyiyah menjelaskan
hal ataka haditsul ghasyah. Ini sigah jumlahnya jumlah istifham, artinya dalam bentuk pertanyaan. Karena memang begitu metode Allah untuk merangsang keingintahuan manusia. Karena Allah akan menyampaikan sesuatu yang penting, maka Allah menggunakan jumlah istifham. Hal ataka haditsul ghasyah. Apakah kalian tahu apa yang disebut dengan al-ghasyah? Jadi kalau kita kembali kepada makna al-ghasyah itu artinya meliputi, ghassa yughassi. Karena di banyak ayat sarabiluhum min qatiranin wa taghsha wujuhahumun nar. Pakaian ahli neraka itu dari cairan aspal dan wajah mereka ditutupi oleh api neraka. Jadi taghsha ghasyah. Wujuhum ghasyah artinya wajah mereka ditutupi. Kalau kita maknai ayat itu dengan Al-Ibrahim ayat 50 berarti ditutupi dengan aspal. Aspal itu bahan dari ter. Bahkan dijadikan alat pemadat jalan. Saya tidak tahu asal kata nama ini, tapi yang pasti Al-Quran menyebut kata aspal, yaitu sesuatu yang paling bawah. Mungkin karena jalan itu diinjak-injak oleh manusia, maka alat untuk pemadatnya disebut aspal. Karena aspal pertama kali ditemukan di Buton, dan Buton itu masyarakat Muslim, Muslim bahkan sampai sekarang tanda diberi tanda setiap laki-laki yang lahir dan ia Muslim maka akan diberi nama Laode. Itu ciri orang Buton, Laode Ida, Laode ini dan sebagainya. Itu dari kalimat la ilaha illallah. Itu ghasya. Lahum min fawqihim dhulalun fin nar wa min tahtihim dhulalun dzalika yukhaifullahu bihi ibadahu ya ibadi fattaquni. Jadi Allah menjelaskan bahwa mereka yang masuk, yang menjadi penduduk neraka itu akan dibakar oleh Allah dengan lapisan-lapisan api, dhillun. Jadi dhilalun min narin wa min tahtihim dhilal. Di atas mereka api, di bawah mereka api. Seperti orang masak apa? Ada jajan yang dimasak di bawahnya api, di atasnya juga api. Apa namanya kalau bahasa saya itu apem peranggi. Jadi kalau ibu itu membuat jajan itu di bawahnya pakai bara api, di atasnya juga dikasih bara api. Seperti itulah keadaan penduduk neraka. Inna atadna lil zalimina naran ahata bihim suradifuha. Kata Allah, sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang-orang zalim, gejolaknya mengepung mereka. Jadi surah ini berbicara terlebih dahulu tentang api neraka. Wujuhun yauma idzin khasyi'ah, di mana muka mereka pada hari itu tunduk terhina karena ketakutan. Khasyi'ah itu artinya takut, dari takut dan karena kehinaan. Qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin wal mu'minin fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Aqulu qauli hadza, dan kita ini dengan subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.